Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi. Hari ini saya akan membahas pembahasan terkait UTS Matematika Sekolah pada nomor 3 yang sudah diberikan di Spada. Jadi soal UTS mata kuliah Matematika Sekolah adalah yang nomor 3. Sebuah perusahaan bus memiliki penumpang per hari dengan tarif tetap untuk jauh, dekat, Rp 2.000. Untuk mengantisipasi kenaikan biaya operasional, perusahaan tersebut mengadakan survei terhadap pelanggannya. Hasilnya adalah, untuk setiap kali kenaikan Rp 500, pelanggan akan berkurang sebanyak 800 per hari. Maka besar kenaikan tarif yang harus ditetapkan untuk memastikan pendapatan perusahaan adalah gitu. Nah, jadi dari sini adalah yang pertama penting adalah ada 8.000 penumpang per hari. Kemudian untuk tarifnya itu dia tetap tarif tetap itu sebanyak 2.000. Namun dengan kebijakan baru, ketika dinaikkan harganya Rp 500, maka pelanggannya akan berkurang sebanyak 800 penumpang atau 800 pelanggannya. Lalu bagaimana untuk memaksimalkan keuntungannya? Nah, jadi ada beberapa kan. Cara pertama, misal banyaknya pelanggan itu kita sebut dengan N, dan tarif busnya itu misalnya kita sebut dengan M Pelanggan ini sama penumpang sama Maka si N-nya itu, si pelanggannya itu kurang sama dengan dari 8.000, dan untuk tarif busnya itu atau M-nya itu lebih besar daripada Rp 2.000. Nah, kemudian setiap kenaikan tarif bus Rp 500, maka penumpang juga akan berkurang sebanyak 800 gitu. Yang ditanya apa? Kenaikan tarif yang harus diterapkan untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan. Nah, jadi cara pertama ini kita bisa menggunakan ini nih. Kita bisa menggunakan mendaftarkan kemungkinan yang dapat terjadi menggunakan tabel. Gitu. Karena ini relatif lebih sedikit, maka kita bisa menggunakan tabel. Nah, jadi cara pertama adalah dengan penumpang Jadi si penumpang ini adalah yang pertama 8.000, ya kan? Karena setiap ada yang namanya kenaikan, jadi ketika 8.000 dikali 2.000, ternyata pendapatan perusahaannya dia sebanyak segini, sebanyak 16 juta, gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika dia ini selalu ditambah 500 rupiah, maka penumpangnya akan berkurang sebanyak negatif 800, seperti itu. Dengan kita mencocok-cocokkan semuanya nih, maka kita dapat mendapatkan hasil datanya. Ini datanya semua. Sampai dia penumpangnya mulai dari 8.000 sampai 1.600, nih paling bawah. Sedangkan untuk tarif busnya mulai dari 2.000 sampai 6.000 dengan berbagai pola yang berbeda. Mulai dari 16 juta, 18 juta, 19 juta 200. Maka dari sini kita bisa lihat bahwasannya ini adalah merupakan yang paling besar, seperti itu. Jadi dengan menggunakan Guess method atau tebak atau dengan menggunakan tabel, kita bisa tahu nih bahwasannya pendapatan paling maksimal itu adalah jadi pendapatannya ini akan maksimal ketika apa? Ketika si penumpangnya ini atau N-nya ini adalah sebanyak 5.600, dan si M-nya ini atau tarif busnya ini adalah misalkan Rp 3.500. Nah, karena yang ditanya adalah selisihnya atau kenaikannya, karena dari awal mulanya adalah 2.000, karena awal mulanya ada 2.000, maka kenaikannya itu adalah sebesar kenaikannya berarti tinggal kita kurang aja 3.500 dikurangi dengan 2.000. Maka kita peroleh kenaikannya sebesar Rp 1.500. Nah, jadi kenaikannya kita bisa tambahkan itu sebanyak 1.500 dengan pendapatan yang jauh lebih menguntungkan daripada penumpang 8.000 dengan tarif bus 2.000. Oke, itu cara yang pertama menggunakan tabel dengan Guess method. Kemudian
Cara kedua adalah, kita ketahui bahwasanya penumpangnya tadi itu kan, kurang dari 8.000 dan tarif busnya itu lebih besar daripada, 2.000 gitu ya. Setiap kenaikan tarif bus 500 maka penumpang juga akan berkurang sebanyak 800 gitu. Mungkin sama ya, jadi cara yang paling ini adalah kita menggunakan, model matematika nih. Jadi artinya apa, ketika dia X-nya ini bernilai, apa namanya, 0 ya, maka dia akan, sama seperti tadi, sesuai dengan apa yang diberikan ya, atau yang diberikan pada soal. Nah, jadi kita buat 8.000 minus 800 X dikali 2.000 ditambah 500 X, Fx-nya. Kemudian disederhanakan ya, berarti 8.000 dikali 2.000, 8.000 dikali 500 X, minus 800 X dikali 2.000, dan minus 800 X dikali 500 X. Maka hasilnya menjadi ini ya. Kemudian disederhanakan, si 4.000.000 X dengan minus 1.600 X, maka menjadi ini, Fx-nya. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita sudah memiliki, sebuah persamaannya, ya. Ya, fx tadi minus 400.000 X kuadrat tambah 2.400.000 X tambah 16 juta. Ya, maka di sini kita peroleh A-nya minus 400.000, B-nya 2.400.000, C-nya 16 juta. Didapat dari mana? Dari ini merupakan namanya apa? Persamaan kuadrat. Nah, oke. Untuk mencari nilai maksimum dari fungsi kuadrat itu bisa menggunakan yang namanya titik puncak nih, atau singkatannya TP. Nah, jadi TP itu kalau dengan menggunakan rumus ABC, kita bisa peroleh untuk, sumbu simetrinya X-nya adalah min B per 2A, dengan titik puncak Y-nya adalah min D per 4A, seperti itu. Nah, untuk mencari, sumbu simetrinya atau si X-nya, kita langsung aja buat X sama dengan min B per 2A. Berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya, menjadi seperti ini dan diperoleh ternyata X-nya 3. Berarti, eee, X sama 3 ini membuat kenaikan tarif bus menjadi naik ya, naik sebanyak 500 dikali 3 menjadi, 1.500. Jadi yang tadinya 2.000, ditambah dengan 1.500. Nah, menjadi tarifnya yang sekarang itu adalah 3.500. Untuk apa? Untuk memaksimalkan, pendapatan perusahaan. Nah, tapi ada yang berkurang. Apa yang berkurang? Yaitu sebanyak penumpangnya. Penumpangnya berkurang sebanyak berapa? Kalau tadi 500 dikali 3, nah ini penurunan penumpangnya 800 dikali 3 sebanyak 2.400 penumpang. Jadi yang akan berkurang tetapi memaksimalkan, pendapatan maksimal. Kalau dari mana pendapatan yang maksimal? Nah, kita lihat di titik puncak nih. Jadi tadi kan, titik puncak Y-nya itu adalah, min D per 4A ya, min D per 4A. Nah, D itu adalah diskriminan, jadi dia itu punya rumusan ya, yaitu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini. Kemudian dilakukanlah ya manipulasi aljabar dan, perpangkatan diperoleh 576 kali 10 pangkat 10 ditambah 2560 dikali 10 pangkat 10. Nah, hasilnya 3136 kali 10 pangkat 10. Nah, kemudian dibagi hasilnya 196 kali 10 pangkat 5. Nah, dia menghasilkan 19.600.000. Jika kita bandingkan kembali dengan cara yang pertama, ya ini juga sama, yaitu dengan hasilnya pendapatan maksimum adalah 19.600.000. Maka perusahaan, mendapatkan, total laba maksimum yaitu sebanyak 19.600.000 dengan menaikkan tarif bus sebesar 1.500 yang tadinya 1.500 tambah 2.000 menjadi 3.500 seperti itu. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, nah untuk cara yang ketiga sebenarnya nggak berbeda jauh dengan, membuat, fungsi kuadrat dari ABC, cuman ini dengan cara yang tidak menggunakan ABC, yaitu dengan menggunakan faktoran. Nah, jadi dari, persamaan yang ini kita bisa ubah jadi persamaan sederhana yang seperti ini, kayak gitu ya, dengan menggunakan membaginya hingga menjadi sederhana. Lalu kita bisa menggunakan, pemfaktoran nih, minus X kuadrat ditambah 6X tambah 40, ya, sama dengan 0. Nah, ini berarti kita kali, ini jadinya negatif 40. Nah, berarti berapa dikali berapa yang hasilnya negatif 40, gitu ya. Tapi ketika dia nanti ditambahkan di hasilnya 6, maka kita peroleh adalah menjadi, ada 10x ya, dan juga 4x ya, atau negatif 4x, sorry. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwasannya
minus X kuadrat, ya. Terus, apa namanya, plus 10X, ya kan? Kemudian dikurang 4X, ditambah 40 sama dengan 0, ya. Maka negatif X, nah, berarti menjadinya X min 10, ya. Kemudian ininya ada, apa namanya, min 4, sama ininya juga adalah X min 10 sama dengan 0. Maka diperoleh dari sini ternyata min X min 4, ya, dikali dengan X min 10, ini sama dengan 0. Nah, ini berarti bahwasannya X1-nya adalah negatif 4, dan X2-nya adalah 10. Ya, jadi kalau misalkan dia digambarkan dalam sebuah persamaan kuadrat, ya, ya ini adalah minus 4 misalkan ya, di sini minus 4. Nah, di sini adalah misalkan 10. Nah, kemungkinan adalah sumbu simetrinya adalah di sini nih. Dapat dari mana sumbu simetrinya? Sumbu simetrinya didapat dari X sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2. Kalau tadi pakai min B per 2A, ini X1 tambah X2 dibagi 2. Berarti negatif 4 ditambah 10 bagi 2. Ya, sama dengan 6 per 2. Hasilnya juga sama ya, bahwasannya sumbu simetrinya itu bernilai 3. Katakanlah di sini 3. Nah, ketika dia didapat di sininya adalah 3, kita bisa mencari nih sebanyak ininya. Tinggal kita substitusi, ya. Apa sih namanya, X sama dengan 3 tadi ke dalam persamaan. Ke dalam persamaan. Nah, jadi persamaannya sendiri ya tadi kita udah ada ya, berarti tinggal kita ganti aja jadi F3, berarti sama dengan minus 400.000, ya, dikalikan dengan 3 ya, berarti ya. 3-nya 3 kuadrat ya. Kenapa 3 kuadrat? Karena dia bernilai X kuadrat. Dilihat lagi di persamaan yang tadi, tambah 2.400.000. Nah, dikalikan dengan 3, tambah dengan 16 juta. Alhasil ketika dia dijumlahkan, maka ini menjadi minus 3.600 ya. Karena 3 kuadrat itu 9, 9 kali 4, 36. Kemudian 24 dikali 3 berarti sama aja 72 ya, atau menjadi 7.200.000. Nah, ditambah 16 juta. Nah, sama dengan berarti dia sama juga 19.600.000. Nah, sama dengan yang tadi ya, berarti ini berarti bisa menggunakan dua cara, baik menggunakan rumus ABC ataupun menggunakan cara pemfaktoran seperti itu. Kemudian berarti untuk X-nya sama dengan 3 ya, atau sumbu simetris sama dengan 3, berarti kita bisa tahu bahwasannya ada penaikan sebanyak 3 ya. Berarti 3 dikali Rp 500 ya, berarti masih sama ya. Sorry. 3 dikali 500 maka menjadi Rp 1.500 nih. Maka kenaikan paling pentingnya di sini adalah sebanyak 1.500 nih kenaikannya, yang menyebabkan pendapatan naik menjadi 19.600.000 seperti itu. Ya, ya, yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini mencoba menggambar grafik persamaan kuadrat dengan GeoGebra. Nah, jadi ini titik puncaknya ada di sini di 19.600 tadi. Seperti itu, ya. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dalam UTS hari ini, ya. Semoga bermanfaat untuk yang menontonnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bertemu di video selanjutnya.